Terdapat beberapa negara yang masih menganut paham komunis hingga saat ini. Di antaranya adalah Korea Utara, Vietnam, Laos, Kuba, dan China. China memiliki wilayah terluas sekitar 9,7 juta kilometer persegi. Namun tidak sebanding dengan luas wilayah negara satu ini, yang mencakup 11 zona waktu yang berbeda. Yaps, dia adalah Uni Soviet. Menurut Britannica, luas wilayah Uni Soviet mencapai 22,4 juta kilometer persegi, hampir 2,5 kali lipat luas wilayah China. Fenomena ini terjadi karena berakhirnya masa kekaisaran Rusia dan digantikan oleh pemerintahan komunis Uni Soviet setelah Revolusi Rusia tahun 1917. Uni Soviet merupakan gabungan dari berbagai republik, termasuk Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, dan Estonia. Uni Soviet meliputi wilayah Eropa Timur, Asia Tenggara, dan Asia Tengah, menjadikannya negara dengan wilayah terluas di dunia. Namun, setelah beberapa dekade kejayaan, Uni Soviet mengalami penurunan yang menyebabkan keruntuhannya setelah 69 tahun berdiri. Apa yang menjadi penyebab keruntuhan Uni Soviet? Mari kita telusuri bersama-sama. Seperti yang kita tahu, negara ini berasal dari berbagai negara yang bersatu. Bayangkan saja keberagaman budaya dan tradisi yang hadir dalam negara gabungan tersebut. Keberagaman memang indah, tapi tanpa rasa persatuan yang kokoh dapat berujung pada konflik yang tidak diinginkan. Bahkan dalam negara yang luasnya 1/6 wilayah dunia. Dalam karya tulis yang berjudul Nationalism and the Collapse of Soviet Communists, karya dari Mark R. disorot bagaimana halaman depan surat kabar saat itu dipenuhi dengan berita-berita tentang konflik sosial. Misalnya, konflik perbatasan antara Estonia dan Rusia, serta kasus diskriminasi terhadap orang yang berbahasa Rusia di Ukraina. Rendahnya rasa nasionalisme masyarakat pun membuat perpecahan di antara negara-negara bagian Uni Soviet hingga menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Selama hampir seluruh masa sebelum keruntuhannya, Uni Soviet menerapkan sistem ekonomi sentral yang berakar pada ideologi sosial komunis. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kendali penuh atas perekonomian dan industri, dengan larangan terhadap kegiatan ekonomi swasta. Semua aspek produksi, termasuk jumlah dan jadwal, diatur secara ketat oleh negara. Meskipun tujuan sistem ini adalah untuk mencapai efisiensi dan keadilan, realitasnya seringkali mengecewakan, terutama dalam hal kekurangan bahan pokok akibat kurangnya produksi. Selain prestasi-prestasi terkenal seperti eksplorasi luar angkasa dan persenjataan nuklir, pembiayaan atas inisiatif-inisiatif ini justru memberikan beban tambahan pada perekonomian, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan kekayaan signifikan di kalangan masyarakat karena kebijakan moneter yang tidak tepat pada saat itu. Pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev, ketika kebebasan pers mulai diperluas, terjadi lonjakan suara-suara yang menentang keterlibatan Uni Soviet dalam perang di Afghanistan. Terutama, suara-suara ini berasal dari negara-negara bagian di Asia Tengah yang merasa memiliki ikatan etnis dan agama dengan Afghanistan. Di samping itu, ada juga peningkatan dalam perpecahan internal dan gerakan-gerakan separatisme, mulai dari Moskow hingga Ukraina. Puncaknya adalah deklarasi kemerdekaan dari negara-negara Baltik, seperti Latvia, Lithuania, dan Estonia, yang terjadi pada tahun 1990. Apakah kalian tahu insiden nuklir Chernobyl yang terjadi pada 26 April 1986? Insiden tersebut terjadi saat Mikhail Gorbachev baru memimpin Uni Soviet selama kurang lebih setahun. Kebocoran reaktor nuklir pembangkit listrik di Chernobyl merupakan bencana nuklir terparah dalam sejarah. Dengan zona pembangkit listrik diperkirakan tidak dapat dihuni selama sekitar 20.000 tahun. Dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara Eropa Barat, Skandinavia, dan Swedia beberapa hari setelah kejadian. Sayangnya, Uni Soviet pada saat itu mencoba menutupi kebenaran tentang kebocoran dan tingkat bahayanya, baik dari negara lain maupun masyarakatnya sendiri.
Meskipun Gorbachev awalnya menyangkal laporan-laporan Barat tentang kejadian tersebut, dampak pencemaran yang dirasakan oleh negara-negara lain tidak dapat disembunyikan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya, tetapi juga mengguncangkan sistem pemerintahan Uni Soviet. Kejadian Chernobyl tidak hanya mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari negara-negara lain, tetapi juga dari rakyatnya sendiri. Hal ini menyebabkan penurunan keyakinan pada kemampuan Gorbachev untuk mewujudkan reformasi, terutama karena sistem Uni Soviet dinilai korup dan gagal. Dengan peningkatannya kekacauan masyarakat, gerakan protes seperti gerakan hijau mulai muncul. Negara-negara bagian seperti Ukraina dan Belarusia yang paling terdampak oleh bencana nuklir ini mulai menyerukan kemerdekaan mereka. Mengenai kebijakan glasnost dan perestroika yang diperkenalkan oleh Gorbachev, awalnya dianggap sebagai harapan baru bagi Uni Soviet untuk mengatasi krisis sosial dan ekonomi. Namun, kebijakan tersebut juga membawa konsekuensi pahit, seperti meningkatnya gerakan protes dan ketidakstabilan politik. Akhirnya, kekacauan ini memaksa Gorbachev untuk melepaskan kekuasaannya pada 25 Desember 1991. 6 hari sebelum resmi runtuhnya Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Perang Dingin berakhir, dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Ini mengubah landscape geopolitik secara signifikan. Negara-negara yang memisahkan diri dari Uni Soviet memperoleh kebebasan dan identitas mereka masing-masing. Namun, keruntuhan Uni Soviet juga melemahkan negara-negara komunis lainnya, karena tidak lagi mendapat dukungan dari Uni Soviet. Sampai saat ini, hanya tinggal 5 negara komunis yang tersisa seperti yang sudah disebutkan di awal. Terima kasih buat yang nonton sampai habis. Kalau ada kritik atau saran, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.